Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita senantiasa dalam kesehatan, keberkahan, rezeki yang melimpah dan berkah. Kita lanjut belajar di CNC. Kali ini kita akan membahas tentang software SSCNC atau dari Swansoft. Ini adalah program animasi ya, program animasi untuk proses permesinan yang katakan itu mirip sekali dengan kondisi real yang ada di lapangan. Ini bagus untuk simulasi mesin CNC sesuai dengan karakter dari kontrol panel yang ada. Kalau kita lihat di sini kontrol panel yang tersedia itu mulai dari Fanuc, kemudian Sinumerik dan seterusnya sampai ke bawah itu ada GSK dan seterusnya. Nanti akan mirip ya, akan mirip dengan real yang ada di mesin yang sebenarnya. Kemudian ada keterangan di sini T sama M itu menyatakan milling sama turning. Ini mesin fresh 3 aksis, kalau ini mesin bubut 2 aksis. Oke. Setelah kita pilih itu nanti bisa kita klik run. Kali ini kita akan menggunakan Fanuc OIM kemudian klik run. Akan memunculkan tampilan layar sesuai dengan tampilannya seperti ini ya. Tampilannya mirip banget dengan kondisi real. Jika tampilannya tidak sesuai dengan ini, diklik di daerah sini, kemudian dipilih yang sesuai. Kalau ini kita pakai yang nomor 12 ini ya. Kalau misalnya kita pakai yang model lain, misalnya kayak ini nomor 5, itu nanti tampilannya dia akan berubah seperti ini. Jadi kita tadi pakai nomor 12. Dalian Machine Tool. Ini menyesuaikan yang ada di BOE Malang. Oke, kita akan bahas secara global shortcut yang ada di sini. Yang pertama, kalau kita diamkan sejenak seperti ini akan muncul tulisannya kegunaan dari shortcut tersebut. Ya, close machine door menutup pintu, kemudian simulasi secara cepat. Ini setup dari benda kerjanya, termasuk setting G0, G54, 55 dan seterusnya. Kemudian ini display modenya, ini kalau kita klik-klik itu nanti seperti ini, nanti dicoba-coba aja, enggak ada masalah, diklik-klik ya. Kemudian kalau tools management ini kita gunakan untuk setting tool. Dan posisi mesin ini itu adalah mesin yang mempunyai ATC atau bisa berpindah secara otomatis. Ini kalau kita dekatin seperti ini, nah itu kelihatan magazine-nya. Ini sampai tersedia 24 tool yang bisa kita pasang. Oke. Ini pakai scroll mouse ya, scroll mouse. Kemudian parameter setup ini apabila kita ingin mengotak-atik ya, ingin mengotak-atik sebentar. Ini tidak mau jalan. Oh iya, ini masih mati mungkin ya. Coba kalau kita nyalakan power on, kemudian EMC ini adalah yang ini. Ya kita rilis biar nanti tidak ada. Coba kita lihat di parameter setup. Oh ya bisa. Berarti harus posisi ini nyala. Ya parameter setup. Kemudian ini menyimpan dengan nama lain save as. Kemudian ini membuka dokumen dan ini untuk membersihkan NC kode yang kita pakai yang terakhir itu biasanya masih tersimpan ya. Biasanya masih tersimpan. Kalau kita klik yang ini nanti dia hilang empty. Posisinya dia kosong, reset. Jadi bisa kita gunakan latihan yang mendekati kondisi real di lapangan. Kemudian ini switch window, ini bisa kita coba-coba sama dengan yang ini zoom in zoom out, itu bisa kita pakai kayak gini, ini zoom in zoom out. Klik dan geser untuk mau scroll yang tengah, nanti bisa kita gunakan untuk muter-muter mesin ya, view-nya seperti apa yang kita inginkan. Kemudian itu yang penting, yang paling sering digunakan ya. Yang lain-lainnya kayak gini, ini tool setting view, itu nanti untuk setting view arah X, Y, Z-nya dan seterusnya ya, termasuk yang ini show ATC. Ini kalau kita hilangkan ATC-nya kayak gini. Kemudian ini show tool pose kalau kita pengen menampilkan dan tidaknya, ini yang posisinya itu seperti ini.
Bisa dicoba-coba, ini nanti bisa direkam ya, bisa direkam, bisa dicoba-coba. Shortcut yang ini itu juga ada di sini. Ini kalau kita geser, klik ya, digeser itu ada pilihan-pilihannya. Kalau 2 monitor berarti kita pakai 2 monitor. Satunya monitor yang kita pakai yang ini, satunya itu misalnya kita pakai monitor yang lain. Artinya dua monitor persis ya. Sehingga 2 laptop lah, katakan 2 laptop atau 2 monitor, sehingga nanti satu ini bisa kita gunakan untuk tampilan dari kontrol panelnya, sedangkan yang lain tampilan mesinnya. Tapi belum saya coba, katanya seperti itu. Kemudian di display ini, mesin sound ini kalau kita aktifkan nanti akan terdengar suara mesin, begitu seterusnya. Ini sama di daerah sini ya. Kemudian operation, sensi parameter, dan seterusnya. Just coolant ini kalau kita pakai probe itu geser-gesernya itu otomatis ya. Probe apa ya? Istilahnya agak susah, tapi saya tahu Xvinder gitu. Biasanya digunakan untuk setup workpiece atau setting node benda kerja, itu pakai probe. Jadi nempel benda kerja langsung bunyi dit, langsung bisa dicari koordinatnya di sebelah sini. Oke. Ini sama dengan workpiece yang ada di sini. Jadi kita bisa clampingnya seperti apa, atau stock size-nya, benda kerjanya seperti gimana gitu ya, seterusnya. Dan seterusnya. Ini kalau kita pakai network atau online, pakai online. Ini nggak di online kan ya. Lebih lanjut bisa diklik di help untuk mengetahui informasi-informasi yang ingin dicari. Oke. Kita kembali ke pembahasan yang ini. Kita ulangi lagi. Posisinya gini ya, posisinya awal mati. Langkah pertama pasti menyalakan power. Kemudian jika di sini masih ada alarm, ya, ini dirilis dengan cara diklik. Ini sama dengan di mesin. Posisi alarm yang ini adalah posisi door open atau pintunya terbuka. Ini kita tutup dengan yang ini. Nah, alarmnya hilang atau kita buka. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian sekilas ini untuk mengatur kecepatan putaran berapa persen dari yang tersedia di program, sama dengan ini bitrate ini. Jadi G1, G2, G3 kecepatannya itu bisa kita atur dengan prosentase yang ada di sini. Kalau 50% berarti ya 50% dari yang tertulis di G-code. Sedangkan di sini pilihan-pilihannya mulai dari referensi, kemudian jog, handle itu MPG, kemudian ini MDI, edit auto, ini untuk pemrograman. Itu sekilas yang paling penting. Langkah pertama setelah kita menyalakan ini, berikutnya langkahnya adalah menzerokan mesin, karena sebagian mesin itu ada yang bisa tanpa dizerokan, sebagian ada yang dizerokan terlebih dahulu agar bisa dioperasikan. Sama seperti Siemens di SMKN 2 itu harus dizerokan terlebih dahulu agar bisa dioperasikan. Sama dengan mesin ini, cuma ini punya Evanuc. Kalau di sekolahan kan punya Sinumerik. Oke, lanjut. Untuk menzerokan ini, posisinya yaitu di referensi ini. Handle-nya ini harus di posisi referensi, kemudian program protect-nya ini kita buka aja. Tapi kalau menzerokan memang nggak diperlukan ini. Nanti kalau pemrograman itu kita harus membuka ini ya, biar nanti nggak kelupaan ketika memprogram kok nggak mau jalan atau nggak bisa diedit. Nah, itu di sini ini harus pada posisi 1. Oke. Setelah ini posisinya referensi seperti ini ya, klik yang ini, home ini, kemudian arah Z-nya diklik, maka dia akan berada posisi paling atas di titik 0 mesin. Kemudian untuk mesin yang ini diklik lagi arah Y-min. Oh, salah, Y plus ya. Kalau salah ya diklik aja, dirubah. Sama di mesin itu juga, kalau misalnya kita salah juga dia nggak mau gerak. Kemudian posisi ini harus nyala. Ini tandanya ada warna hijau di sini. Kemudian X-min ada di sini. Oke, berarti ini sudah 0. Kita bisa melihat koordinatnya di sini.
dipastikan posisi mesin, ya, posisi mesin ini sudah 00 semua. Absolut relatif ini masih mengikuti program yang sebelumnya, ya, masih mengikuti program yang sebelumnya. Namun di posisi all, kalau misalnya nggak tampil ini, diklik pos ini, position, kemudian klik daerah sini all, maka akan tampil informasi yang ada di koordinat toolnya ini, koordinat tool, ya, koordinat tool. Oke, posisinya sudah 00 semua. Sekarang kita memasang benda kerja, ya. Cara untuk memasang benda kerja kita bisa dari workpiece ini atau langsung dari sini, setup ini, diklik, kemudian stock size and WCS, ya, stock size-nya kita klik tadi, kemudian kita beri ukuran benda kerja yang hendak dipasang. Nah, kalau misalnya ini kalau kita klik nggak bisa, ini masalahnya harus kita add terlebih dahulu atau kita pilih apabila sudah ada di sini. Umpamanya kita membuat benda kerja dengan diameter dengan dimensi yang baru, maka klik add, kemudian masukkan lebarnya berapa. Kalau kita di pemrograman kemarin 82, kita anggap aja 81, ya, mungkin kita sisakan 81, kemudian panjangnya 125, kita anggap 126, disisain 1, ya, sisain 1, kiri kanan berarti 0,5. Ketinggiannya misalnya benda kerja itu karena lebih tinggi, misalnya karena di pemrograman bottom section itu kita akan pakai facing, ya, kita anggap aja disisai 2 mili, artinya di sini 22 tingginya. Kalau sudah dipilih di sini, yang tersedia itu ini, tapi kita akan pakai alumini, ya. Cuma di sini ZL412. Padahal kalau di pemesinan biasanya kita pakai seri 5, dural seri 5 atau seri 6. Jadi kita pakai yang ini, enggak masalah. Oke. Kemudian klik OK. Dan kalau sudah oke. Ya. 2281. Kita pakai ini, yang ini, ya. Klik yang ini. Kemudian yang ini kita bisa memilih warnanya, warna yang sesuai di sini. Kemudian klik OK, gitu, ya. Kalau misalnya warnanya pengen ganti, ya diklik yang mana yang pengen sesuai, ya, ini biarin aja lah warna itu, klik OK. Kita lihat di clamping sini, posisinya dia masih ada di bawah, ya, posisinya dia masih ada di bawah seperti ini. Mari kita naikkan benda kerjanya ini terlebih dahulu dengan cara di sini tadi, clamping, ya, workpiece clamp. Clampingnya ini ada pilihannya step clamp seperti ini, edge plane ini kalau misalnya benda nempel, kemudian ada tambahan di sini yang di-clamp yang bagian bawah dan seterusnya. Kalau custom itu saya nggak pernah nyoba. Kita pakai vice, pakai ragum. Diperhatikan di sini posisinya ragumnya itu 40, bibirnya ini, kemudian masih tersisa seperti itu. Kita naikkan sampai dia plus. Nah, itu plus 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 14. Oh ya, nggak seberapa terlihat. Kira-kira 5, 17, 23. Ini tadi benda kerjanya berapa, coba? Stock size kita pilih yang 126 tadi, ya, 22, ya, 122. Kita oke. Clamping 22 berarti paling enggak nanti yang tercekam itu antara 5 atau 6 lah. Ini 6, ini 16, di atas 6, ya, 22 benar. Kalau sudah klik OK, posisinya dia sudah naik seperti ini. Kemudian berikutnya, setelah kita memasang benda kerjanya ini,
maka kita bisa memasang toolnya karena kita pakai ATC, meskipun dalam prakteknya kita kan tidak pakai ATC automatic tool changer. Kita coba pakai ATC. Caranya yaitu dicari di sini, ini ya tool management, bukan yang ini ya, parameter. Kalau misalnya kita lupa ya, ingat-ingat di sini pokoknya ada tool, kata-kata tools management, pengaturan manajemen tools itu. Kita klik, muncul tampilan seperti ini. Kita bisa memasukkan ini langsung, akan tapi kita coba sesuaikan dengan pemrograman kita, yaitu menggunakan nmil ukuran 10/6. Kita klik add seperti ini, kemudian pilih yang kwmil, ini yang sesuai dengan yang punya kita. Kalau pakai yang nmil ini, itu nanti di sebelah tengahnya ini nggak nyambung, ini nggak nyambung. Kalau nggak nyambung dia nggak bisa pakai untuk ngebor. Maka yang sesuai itu kmil ya, karena posisinya kan nyambung. Jadi ini sama yang ini itu nanti nggak ada slot sisa seperti ini, nggak ada slot. Kalau ada slot seperti ini dia nggak bisa dipakai untuk pemakaian ke arah Z min, tidak bisa. Oke, kita pakai kwmil ini, kwmil, kemudian jika nggak ada diklik yang ini plus ini, kemudian kita berikan parameter yang ada di sini, disesuaikan di kecil berapa, diameter besarnya berapa, atau kita pilih yang di sebelah sini, kita kan pakai 10 kan ya, 10 sama 6, kita pakai 10 dulu, klik OK. Kemudian RPM-nya kita tentukan, RPM sesuai dengan parameter yang kita masukkan di tools pemrograman, itu adalah 4000, kemudian fitnya 800. Yang tersedia di sini hanya high-speed, kemudian hard metal, CBN, kemudian keramik. Kita pakai hard metal, mungkin ini lebih sesuai dengan karbit ya, karakternya itu. Kemudian tool numbernya bisa kita isi di sini dengan cara diklik atau kita biarkan seperti itu, klik OK, maka di sini sudah masuk kwmil. Kita tambahkan lagi untuk ukuran 6. Ini yang tool yang kedua, klik OK, kemudian sama kita pakai 4000. Di sini kita pakai fitnya 800. Kemudian kita pakai hard metal, oke. Nah, setelah ini kita masukkan ke magazine. Magazine itu thread yang ada di sebelah sini ini. Sebentar. ATC-nya ini ya, kita masukkan ke sini. Ini kan masih kosong. Kita intip, di situ kan masih kosong. Oke, kita masukkan ini. Kemudian add to magazine, pilih magazine-nya ditaruh di sebelah mana, misalnya tool 1. Nah, ini ada di nomor 1. Kemudian yang ini diklik, kemudian add magazine di tool station nomor 2. Nah, kalau sudah, oke, berarti kita sudah siap punya 2 ini. Oke. Setelah kita memasang tool ini, maka kita memanggil tool tersebut agar terpasang di sini. Ini kalau misalnya kita pakai ATC, kalau pakai bukan ATC, maka kita masuknya pakai ini, mount ini ya. Mount ini nanti memasang, ini manual. Manual kalau unload tool itu nanti melepas. Itu kalau pakai manual. Kalau pakai ATC, itu caranya kita memanggilnya dengan pemrograman manual posisi MDI, ini ya, posisi MDI. Kemudian program ini diklik M06, ini tool change, kemudian tool yang pertama T1, kemudian EOB, insert, dan cycle start, maka dia akan memasukkan tool ini. Oke, berikutnya kita putar. Ini nggak bisa aktif kalau belum kita perintah untuk M3-nya, yaitu M3 misalnya kecepatannya 1000, misalnya kecepatan 1000, kemudian cycle start seri M3 ya, OB kita tutup, insert, sorry ya, belum kita insert. Nah, ini sudah mutar, maka yang ini bisa dioperasikan secara manual, posisi job manual. Nah,
kita setting 0 benda kerja. Kalau tadi kan zero machine ya, zero machine kita setting 0 benda kerja. Kita pakai posisi jog, kita rubah misalnya dengan rapid aja, rapid Z-nya kita turunin, thread seperti itu. Kemudian ini kan bergerak ke sini seolah-olah ya, atau benda kerjanya bergerak ke sini. Maka yang jadi pedoman utamanya itu adalah yang tool yang ini. Dia digerakkan ke arah kiri atau minus seperti ini, X. Nah, seperti ini, X minus. Kemudian Y-nya juga minus. Kita lihat Y min sampai kira-kira berada di atas benda kerja seperti ini. Dan Z-nya kita turunin. Nah, oke. Ini kalau secara manualnya kan seperti ini ya. Nah, pokoknya di benda kerja gitu ya. Kalau sudah dekat seperti ini, posisinya kita putar atau kita putar terlebih dahulu kemudian kita gerak-gerakkan. Jadi bisa kita putar terlebih dahulu atau kita gerak-gerakkan. Ini saya nggak pakai suara aja ya, nggak pakai suara. Di sini apa ya tadi ya, mesin sound ini saya hilangkan biar nggak ada suaranya ya. Oke, nggak ada suaranya. Jadi setelah kita deketin seperti ini, kita sentuhkan ini dengan posisi paling atas benda kerja. Kita turunkan, bisa menggunakan handwheel ini atau MPG arah Z, posisi di X100 lah mungkin biar cepat. Jangan lupa ini muter, sorry, posisi muter. Kalau sudah dekat, dikecilin dikit. Nah, dikecilin seperti itu. Kurang. Oke, dikecilin biar tidak terlalu dalam. Nah, sudah. Kalau sudah kena seperti ini, berarti ini bisa kita anggap Z0. Ingat bahwasannya ketika kita men-setting titik 0 dengan cara seperti ini pemakanan, itu harusnya benda kerja memang kondisinya masih bisa dimakan. Kalau misalnya benda kerjanya sudah ukurannya sudah pas kan tidak bisa dilakukan cara seperti ini. Dia harus pakai Z-setter atau pakai fuller atau pakai kertas atau pakai cara yang lain. Oke. Z-nya ini kita masukkan dengan cara klik offset, kemudian work ini kita masukkan di G54 seperti ini. Z-nya kita nolkan, Z0, klik Z0, kemudian measure. Oke. Kalau sudah, Z-nya sudah tersetting, agar nanti mudah kita bisa juga menggunakan position kayak gini ya, posisi relatif, kemudian Z-nya ini kita nolkan biar Z-nya itu nanti bisa dipakai untuk pedoman dia kedalaman berapa yang belum kan gitu kan ya. Z-nya di preset ini kita nolkan. Oke. Itu untuk position, sehingga ketika di sini posisi relatif itu dia dinolkan ini ya, dia dinolkan. Oke, sama dengan posisi absolut nanti juga sama. Lanjut lagi, Z-nya kita naikin. Kita akan setting X. Setting X kita naikin terlebih dahulu. Kita naikin. Kemudian kita rubah ke arah X. Ini. Nah, kita rubah ke arah X. Z-nya kita turunin. Seperti ini. Oke. Kemudian arah X kita geser pelan-pelan. Nah, kalau sudah dekat seperti ini kita pakai yang ketelitian per ribu atau per ratus ya. Nah, anggap aja per ratus lah. Oke, sampai dia terjadi pemakanan sedikit. Tek. Oke. Ini kita anggap 0 terlebih dahulu.
ya. Kita mau setting tengah. Kita anggap sebagai titik 0 terlebih dahulu. Pada saat position kemudian relatif ini, arah X-nya kita nolkan terlebih dahulu. Tek, gitu ya, habis ya. X-nya 0, kemudian kita Z-nya rubah ke atas terlebih dahulu untuk menggeser ke arah kanan nantinya. Nah, ini kalau pakai mouse itu kan kadang kemakan naik turun, nggak bisa stabil ya. Oke. Kemudian arah X, nah ini kita rubah. Kalau pakai handwheel bener kan enggak bolak-balik seperti itu. Oke. Sampai di luar benda kerja, tapi ini kondisi real ya, sama dengan kalau kita setting benda kerja hasilnya di mesin ya kayak gini nih. Oke. Kemudian kita geser ke arah X seperti ini. Tok 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 tok. Nah, kita rubah lebih kecil sampai terjadi pemakanan. Oke. 135 750 berarti ini harus kita bagi menjadi 2 kalkulator lah, kita pakai kalkulator. 135,750 dibagi dengan 2. Oke, kita posisikan pada 67,875. Arah Z seperti ini, kemudian kita naikkan. Oke, kemudian arah X kita rubah 67,875 8. Oke, sudah ya. Ini kita pakai untuk setting X0. Jadi kita bisa masuk ke offset sini, kemudian X-nya kita masukkan 0, kemudian measure. Nah, ini sudah sama. Ini bisa kita gunakan posisi yang ini dinolkan, itu boleh agar nanti lebih mudah. Ini dirubah boleh, nggak dirubah juga nggak berpengaruh di program. Yang paling penting itu di offset tadi. X-nya kita nolkan, kita preset X-nya 0. Kita nolkan. Kemudian kita berpindah di arah Y. Kita ambil dari sini terlebih dahulu Y. Nah, rubah yang ini sama. Kemudian kita turunkan Z, arah Y, terjadi pemakanan sedikit sampai terdapat gramnya. Oke, ini kita nolkan Y-nya. Jadi pada saat position ini Y-nya kita nolkan, kita preset 0 seperti itu. Kemudian kita naikin lagi, Z-nya naik seperti ini. Kemudian kita pindah ke arah Y. Di beberapa mesin ada yang ada fasilitas half ya, setengah dari Z. Oke, kemudian Y kita geser ke sini, makan. Oke, 90,580. Ini kita bagi 2. 90,580 dibagi dengan 2. Oke, kita posisikan ke 45,29. Dengan cara ini kita naikkan terlebih dahulu. Oke, kita pindahkan ke posisi Y. Di posisi 45,29. 45,29. Tek tek kebanyakan 45, oh iya 45,29 terus. Oke. Nah, ini bisa kita jadikan untuk pedoman di
offset ini Y-nya 0, kemudian measure ya. Di pemrograman kita menggunakan model G55 sama G54, di mana G54 itu kita pakai untuk tool diameter 10, sedangkan tool diameter 6-nya kita pakai di G55. Maka ini bisa kita masukkan juga di sebelah sini ya. Ini dimasukkan di sini Y0 measure. Ingat 38,1 ini sudah sama, kemudian di posisinya X tadi kita nggak ngerubah X, berarti bisa kita masukkan X0 measure, dilihat ini sama apa enggak, 981, oke sama. Kemudian Z-nya ini ya, kan harus kita samakan dengan posisi yang ini ya, Z-nya. Oh sorry, Z-nya itu kan nanti ketika kita sudah berganti dengan tool yang ke-6. Tool yang bukan tool yang ke-6 tapi tool diameter 6. Oke, setting yang ini sudah XYZ sudah, tinggal kita setting yang tool 6-nya. Tool 6-nya ini kita bisa masuk referensi, nggak tahu ini bisa apa enggak ini kalau kita posisikan masih gerak seperti itu. Z, oh ya masih bisa ya. Bisa posisinya. Kemudian kita rubah, kita hentikan terlebih dahulu posisi jog. Posisi jog, oke. Kita rubah dengan MDI untuk tool 6, setting di 0 benda kerjanya ya, setting 0 di benda kerjanya untuk arah Z. Kita rubah di program terlebih dahulu, kita perintah M6, kemudian tool nomor 2, insert, set, ganti ini diameter 6, kemudian kita putar posisi jog, posisi jog kita putar terlebih dahulu, sama kita turunkan arah Z-nya, Z-nya kita turunin, seret. Kita rubah di arah Z. Oke. Oh sorry, handwheel ini sampai dia posisinya menyentuh. Ini kita rubah yang ini aja. Nah, ini kita masukkan di G55 karena di pemrograman kita kan pakai G54, 55, 54 untuk tool 10 ya. Kita masukkan di offset, kemudian posisi Z ini Z0, kemudian measure. Oke, ini sudah terpasang untuk kedua tool dan sudah kita setting 0-nya untuk kedua tool tersebut, tool 10 dan tool 6. Oke, kita naikin dengan ini aja cepat. Oke. Sudah. Berarti ini sudah siap untuk kita jalankan. Kita posisikan pada posisi edit dan kemudian kita panggil. Nah, kita matiin dulu. Posisi jog kita matiin dulu, kadang kelupaan ya kalau posisi gini. Kita panggil posisi edit. Ini nggak usah disimpan current file ini, no. Kemudian kita buka file yang sudah kita bikin, yaitu top section tool diameter 10 dan 6, kemudian klik open ya. Sudah klik open, saya pastikan mesin soundnya ini saya nyalakan agar nanti terdengar suara mesinnya ya. Tapi sebelumnya kita cek terlebih dahulu posisi garis merah ini, dia harus berada di atas benda kerja ya, di atas ragum ya. Kalau nggak di atas ragum nanti dia nabrak, karena ini adalah lintasan pahatnya. Ini saya lihat di sini sudah di atas semua. Oke, sudah di atas semua. Maka kemungkinan besar ini sudah aman. Kita tutup pintunya. Ini close door ya. Ini kan masih terbuka. Ini nggak mau jalan kalau masih close door. Masih open door. Ini harus ditutup terlebih dahulu. Oke, alarm sudah nggak ada. Posisi auto di sini.
posisi auto dan saya pastikan mesin sound oke, dan siap untuk dijalankan. Sebentar tak posisikan yang enak. Ini kalau burem gini ini di luar benda kerja, di luar mesin. Nah, pakai seperti ini. Cycle start untuk menjalankan secara otomatis.
Oke, ini sudah selesai dan kita lihat ini kayaknya sudah benar ya. View untuk rotate benar. Kita buka ini door open. Nggak ada permasalahan, berarti ini sudah oke. Silakan kalau ada kritik saran, kita bisa mendiskusikannya di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.